Baik, kita lanjutkan kembali ya, barusan terhenti sejenak. Kita kembali ke contoh ya. Contoh, ini tadi kita bicara mengenai contoh taksiran contoh soal mengenai penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat data ya yang bisa kita lihat di dalam soal ini. Dan kemudian kita akan menentukan taksiran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran yang akan datang. Kita pertama taksir dulu ya biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi upah tenaga kerja langsung dalam satu tahun anggaran ya yang akan datang itu adalah di 21.000 jam ya di mana satu tahun sebanyak 300 jam 300 hari dikalikan per harinya 7 jam. Jadi satu tahun anggaran sebanyak 21.000 jam. Nah, tadi per hari itu tadi mana ya? Ada per hari itu upahnya adalah 1.500 per jam ya, yaitu sehingga didapat upah tenaga kerja langsung dalam satu tahun anggaran adalah 31.500.000 rupiah. Kemudian biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung, ya tenaga kerja langsung ini selain mendapat upah per jam dari apa namanya dari pekerjaannya juga ada tunjangan ya yang rutin setiap bulan diberikan ya untuk tadi tenaga kerjanya 6 orang mekanik dan 4 orang ahli listrik ya, jadi 10 orang dikalikan 12 bulan per bulannya 50.000 rupiah ya, ini tarifnya kecil sekali karena ini tahun 81 ya sudah tahun 80-an. Jadi katakanlah 6 juta rupiah dalam satu tahun. Dan untuk kesejahteraan per bulannya 25.000 didapat 3 juta rupiah. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung itu adalah sebesar 40.500.000 rupiah. Berarti per jamnya berapa gitu kan. Nah, sedang per jamnya tadi 10 orang kali 300 hari kerja per harinya 7 jam, maka didapat 21.000 jam sehingga biaya tenaga kerja langsung dibagi jumlah jam kerja per tahun ya, per tahun anggaran, maka didapatlah angka senilai biaya tenaga kerja langsung per jamnya adalah 1.929 rupiah. 1.929 rupiah. Nah, kemudian biaya tidak langsungnya bagaimana? Biaya tidak langsung bengkelnya dianggarkan gaji-gaji pengawas dan tenaga kerja tidak langsung adalah sebesar 11.600.000, biaya depresiasi aktiva tetapnya 2.200.000, biaya asuransi listrik, air, reparasi aktiva tetap dan biaya umum ya. Dan semua biaya tidak langsung itu harus dicantumkan di sini. Jumlahnya adalah sebesar 16.500.000 rupiah. Nah, ini adalah jumlah biaya tidak langsung didapat 16.500.000 rupiah. Sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya per jamnya adalah 1.929 rupiah. Bagaimana cara menghitung markupnya dari biaya tenaga kerja langsung? Tadi biaya tidak langsung bengkel tadi ya 16.500.000 ya yang ini, kemudian ditambahkan laba yang diharapkan dari total aktifanya di bengkel saja. Tadi di bengkel aktiva yang diinvestasikan untuk tahun anggaran untuk bengkel itu ada senilai 60 juta rupiah dan diharapkan return on investment-nya sebesar 25%, maka didapat 15 juta rupiah. Sehingga didapat jumlahnya sebesar 31.500.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 40.500.000 rupiah ini ya, jumlah biaya tenaga kerja langsungnya 40.500.000. Maka markup dari persentase markup dari biaya tenaga kerja langsung adalah 31.500.000 dibagi 40.500.000 sehingga dikalikan 100%, maka didapat 78%. Jadi persentase markup dari biaya tenaga kerja adalah sebesar 78%. Nah, kemudian dari bahan
baku dan suku cadangnya dari bahannya, dari bahan dan suku cadang, material pricingnya bagaimana penghitungannya? Kalau tadi berdasarkan apa tadi biaya tenaga kerja langsung. Bagaimana menghitungnya? Persentase markup dari harga beli suku cadang dan bahan, yaitu biaya tidak langsungnya dimasukkan dari untuk yang toko berarti ini ya, karena yang menjual kan bahan baku dan suku cadang toko. Nah, jadi gaji tenaga kerja di departemen toko ada 9 juta rupiah dan satu biaya listriknya dalam 1 tahun 700, biaya kantor 300.000. Maka jumlah biaya tidak langsung untuk departemen toko ada 10 juta rupiah. Kemudian laba yang diharapkan ya return on investment-nya sekitar 25% dari total aktiva yang diinvestasikan untuk departemen toko itu sebesar 28 juta, didapat 7 juta rupiah sehingga jumlah didapat jumlah 17 juta rupiah. Nah, kemudian kita taksir harga beli suku cadang di dalam tahun anggaran yang akan datang dianggarkan sebesar 23.800.000. Jadi 17 juta dibagi 23.800.000 ya. Itu didapat kalian 100%, maka markup dari harga beli itu ada sebesar 40%. Ya. Sekali lagi, perhitungan biaya tidak langsung dibagi taksiran bahan baku dan suku cadang. Taksiran harga beli bahan baku dan suku cadang. Nah, kemudian kita lakukan penghitungan harga jualnya. Dalam memutuskan harga jual jenis jasa secara tertentu yang disediakan bagi pelanggan, maka manajer pemasaran PTX menghitungkan perhitungan harga jual sebagai berikut. Kita misalkan untuk jasa servis mesin yang terdiri dari pekerjaannya adalah ganti oli dan tune up mesin itu ya. Ketika untuk servis mesin kita perlu 2 orang mekanik dan 1 orang ahli listrik. Yang dimana mekanik itu yang diperlukan 1 jam orang, sedangkan ahli listrik 1,5 jam orang. Nah, jam orang adalah hasil kali jam kerja dan jumlah orang. Jadi jam mekaniknya kan berjumlah 1 jam orang untuk pekerjaan servis mesin. Nah, di sini kan diperlukan 2 orang. Berarti jam kerja masing-masingnya 1/2 jam. Harga jual servis mesin yang dibebankan kepada pelanggan, cara menghitungnya. Jadi dari biaya tenaga kerja langsungnya ada 2,5 jam ya. Yaitu dikalikan, tadi kan kita sudah hitung bahwa BTKL per jamnya adalah 1.929 di dalam perhitungan sebelumnya ya. Biaya tenaga kerjanya berarti biaya TKL-nya sebesar 2,5 juta ya untuk servis mesin dengan pekerjaan mengganti oli dan tune up mesin. Maka biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 4.823 rupiah. Markup-nya tadi kita inginkan adalah setelah dihitung 78% kali 4.823 yaitu 3.762 sehingga harga jual jasa mesinnya adalah sebesar 8.585 rupiah. Nah, kalau misalnya pelanggan itu ketika meminta servis ya, jasa servis mesin itu kan diperlukan selain menservis dia juga butuh 1 kaleng oli mesin dan 1 oil filter atau saringan oli. Nah, harga pembelian oli mesin itu 10.000 rupiah, sedangkan harga oil filternya 8.000. Maka perusahaan juga akan membebankan kepada pelanggan harga jual jasa bahan dan suku cadang yaitu sebanyak 8.585 rupiah ya. Itu untuk harga jual jasanya tadi sudah dihitung harga jual jasanya. Sedangkan suku cadangnya 18.000 tadi 10.000 dan 8.000 ya untuk apa namanya oli dan saringannya. Kemudian markup dari suku cadang 40% kali 18.000 sebesar 7.200. Nah, jadi harga jual bahan dan suku cadang adalah 25.200 ditambahkan dengan biaya atau harga jual jasa. Jadi kan tadi jasa servisnya 8.585 rupiah ditambah suku cadangnya 25.200, maka
hasil penjualan jasa servicing bahan baku dan cadang dua-duanya adalah sebesar 33.708. Nah, itu untuk menghitung jika Anda memiliki bisnis atau mendirikan bisnis bengkel misalnya ya, yang ada suku cadang atau bahan yang diperlukan, juga jasa yang diberikan berdasarkan waktu. Jadi time and material pricing. Nah, kemudian kita akan masuk ke penentuan berdasarkan kontrak ya. Cost type contract pricing. Jadi harga apa namanya, cost type kontrak itu adalah pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang diinginkan dari biaya yang sesungguhnya tadi. Nah, ini berdasarkan tender biasanya ya, berdasarkan tender misalnya perusahaan apa namanya, misalnya PTX memenangkan tender untuk melakukan penelitian obat untuk COVID-19. Nah, berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan boleh mengeluarkan biaya, berbagai jenis biaya dan yang disebutkan ya dalam kontrak, dan kemudian nanti yang memberikan proyek tersebut akan mengganti ya dengan pemeriksaan yang ketat ya terhadap bukti pengeluaran biayanya. Dan kemudian 10% dari pengeluaran tersebut ya total biaya penuh itu diperbolehkan untuk mendapatkan laba sebesar 10% tadi. Sehingga biaya langsung proyeknya adalah 450 juta rupiah ditambah biaya tidak langsungnya berapa? Ini contoh ya. 125 juta dan total biaya penuh proyeknya 575 juta. Sehingga harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek dalam cost type kontrak, nah ini terputus ya, nanti akan saya susulkan di WA Group untuk penghitungan harga jual cost type kontraknya ya. Demikian materi pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, bisa disampaikan di dalam diskusi atau pada pertemuan tatap muka. Dan selanjutnya saya akan membagikan soal latihan ya mengenai penetapan harga jual cost plus pricing yang silakan dikerjakan dan dikumpulkan setelah part 3 karena ini ada part 3-nya yang masih ada 2 metode pricing lagi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.